Kita berbicara tentang kesetaraan gender, berarti kita berbicara tentang keadilan yang sedang diperjuangkan ya. Kalau misalkan dilihat dari namanya kesetaraan gender, berarti tidak hanya memperjuangkan keadilan perempuan saja, tapi memperjuangkan keadilan laki-laki juga. Kenapa mungkin teman-teman di sini juga berpikir kalau misalkan ketika berbicara tentang kesetaraan gender, yang lebih menonjol itu adalah perempuan saja. Kak Tina mengatakan sebagai Ketua Suluh Perempuan Banten, kenapa perempuan itu sering terjadi ketidakadilan dalam kesetaraan gender? Karena di panca politik di kursi parlemen, perempuan itu hanya mendapatkan kuota 30%, sedangkan untuk laki-laki itu 70%. Nah, sudah dilihat dari situ saja bahwa perempuan itu tidak mendapatkan ketidakadilan. Kenapa? Ya karena di kursi parlemen itu perempuan hanya mendapatkan kuota 30%. Bahkan sampai sekarang pun kuota 30% tersebut masih belum diduduki oleh perempuan semua. Terakhir mendapatkan data, katanya bahwa perempuan yang menduduki kursi parlemen itu hanya 25% saja, belum sampai 30%. Nah, pasti ada beberapa hal atau faktor yang melatar belakangi kenapa si perempuan itu belum menduduki 30% tersebut. Ya karena masih banyak yang beranggapan sosial di masyarakat bahwa perempuan ini hanya terkait domestikasi mengurusi rumah tangga. Teman-teman juga mendengar istilah sumur, dapur, dan kasur, atau dalam bahasa Jawanya yaitu masak, masak, dan manak. Maksudnya perempuan itu bisa dikatakan sebagai mengurusi rumah tangga saja, tidak lebih dari itu. Dan perempuan itu katanya tidak usah berpendidikan terlalu tinggi, ujung-ujungnya juga pasti di dapur mengurusi rumah. Padahal perempuan juga bebas menentukan pilihan. Hal-hal yang melatar belakangi kenapa si perempuan selalu diidentikan dengan hal domestikasi tersebut. Kadang terinterpretasi oleh agama, suku, dan budaya, dan sudah menjadi stigma negatif yang diberikan kepada perempuan. Stereotip yang diberikan kepada perempuan juga. Perempuan sebenarnya memiliki hak yang setara, hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hak untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman di ruang publik ataupun di ruang privasi. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, yaitu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodratif. Atau kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan
beberapa perempuan yang sering menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu secara kuasa, budaya, dan konstruksi gender. Posisi perempuan yang lemah menjadikan dirinya rentan menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, faktor lain juga turut memperparah kondisi ini. Salah satunya adalah karena dominasi gender, dominasi laki-laki dalam sebuah hubungan kerap kali menjadi pemicu kekerasan. Adanya ketimpangan power antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi pemicu kekerasan atau pelecehan seksual. Ini tak lepas dari stereotip yang beredar di tengah masyarakat bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Jadi dalam kultur patriarki, laki-laki itu dianggap superior dan perempuan ini dianggap sebagai inferior. Kenapa seringkali perempuan yang menjadi korban? Karena pada saat kejadian atau pada saat pelaku kekerasan seksual atau pelaku pelecehan seksual melakukan tindakannya kepada korban, itu dia menganggap bahwa dirinya itu superior dan perempuan itu adalah inferior. Jadi dalam artian dia itu mempunyai relasi kuasa, dia itu mempunyai kekuatan yang lebih dibanding perempuan. Perempuan yang lemah tidak akan melaporkan atau tidak akan berontak ketika dilakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Dan pelaku kekerasan seksual atau pelaku kejahatan seksual tidak mengenal tempat. Jadi selagi ada kesempatan, baik itu di ruang publik ataupun di ruang private, dia akan melakukan kejahatan tersebut. Jadi tergantung situasi dan kondisi yang memang apabila di situ ada peluang, maka dia akan melakukan. Kesetaraan gender di sini tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Lalu rasanya apabila perempuan berteriak mengenai isu kesetaraan gender, apabila kita artikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh laki-laki, atau sebaliknya laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh perempuan. Kehidupan domestik, urusan domestik yang biasa perempuan lakukan di rumah, di kehidupan rumah tangga. Jadi di sini perempuan pun jangan mengamini ketika ada stereotip atau stigma masyarakat yang diberikan kepada perempuan bahwa seringkali kita dianggap sebagai manusia kelas kedua. Di dalam kehidupan yang penting tidak ada kata superior dan tidak ada inferior. Tidak ada yang merasa paling tapi harus bersikap saling. Jadi di sini tidak ada yang tatanya tertinggi dan tidak ada manusia kelas 1, tidak ada manusia kelas 2. Dan perempuan pun harus mengamini itu. Dimulai dari bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap di ruang publik maupun di ruang private. Tidak harus merasa ingin selalu dispesialkan karena kita perempuan. Kita tidak harus merasa ingin dibenarkan karena kita perempuan. Jadi tumbuh dari diri sendiri dulu, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu mempunyai kodratnya masing-masing dan kodrat itu tidak mempengaruhi kesetaraan gender ini. Jadi tidak ada kodrat perempuan yang harus melakukan pekerjaan domestik, harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Tidak ada laki-laki yang harus terus bekerja. Itu hanya kewajiban dan kesadaran masing-masing gender. Yang penting sadar aja dulu bahwa
kita mempunyai hak yang sama, hak yang setara, dan kehidupan yang sama. Yang paling terpenting adalah ketika kita mendapatkan atau merasakan adanya ketidakadilan, kita harus bersuara, tidak diam, tidak pasrah, tidak berusaha untuk bangkit, untuk memperjuangkan hak-hak kita, untuk memperjuangkan keadilan yang seharusnya kita rasakan, keadilan yang seharusnya kita dapatkan. Kita harus terus perjuangkan. Selagi kita berada di dalam posisi yang benar, kita harus terus memperjuangkan hak kita sampai